Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian transportasi menggunakan metode FEM atau Vogel's Approximation Method. Terdapat 3 macam metode dalam transportasi, yaitu 1. Metode stepping stone, 2. Metode MODI atau modified distribution, dan yang ketiga metode FEM, Vogel's Approximation Method. Nah, di sini saya akan membahas penyelesaian dalam metode FEM atau Vogel's Approximation Method. Dalam teknik pengerjaan pada metode FEM berbeda dengan 2 metode sebelumnya. Jika metode stepping stone dan MODI untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi, maka pada metode FEM ini, sekali kita menentukan alokasi pada suatu sel, maka alokasi tersebut tidak akan berubah lagi. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Suatu restoran ternama di Jakarta mempunyai cabang A, T, dan K dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing menu 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang suplemen bahan makanannya di X, Y, dan Z. Dengan kebutuhan tiap bulannya masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton, biaya pengangkutan setiap produk dari restoran A, T, K ke gudang suplemen makanan X, Y, dan Z adalah. Nah, selanjutnya kita buat tabel transportasi berdasarkan data-data yang sudah diketahui pada soal. Dari restoran A, T, dan K ke gudang X, Y, dan Z dengan kapasitas restoran A sebanyak 90, restoran T sebanyak 60, dan restoran K sebanyak 50. Begitu pula dengan kebutuhan gudang. Memiliki kapasitas gudang X sebanyak 50, gudang Y sebanyak 110, dan gudang Z sebanyak 40. Dengan total semuanya yaitu 200, baik dalam kapasitas pabrik maupun kebutuhan gudang. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu biaya ton ke gudang. Kita mulai terlebih dahulu untuk menghitung beda baris. Restoran A, 20, 5, dan 8. Dalam metode FOM kali ini, kita pilih 2 angka terkecil untuk kita kurangkan, yaitu 8 dan 5. 8 kurang 5 adalah 3. Restoran T, 15, 20, dan 10. 2 angka terkecil yaitu 15 dan 10. 15 kurang 10 adalah 5. Restoran K, 25, 10, dan 19. 2 angka terkecil yaitu 19 dan 10. 19 kurang 10 adalah 9. Selanjutnya, kita hitung beda kolom. Gudang X, 20, 15, dan 25. 2 angka terkecil yaitu 20 dan 15. 20 kurang 15 adalah 5. Gudang Y, 5, 20, dan 10. 2 angka terkecil yaitu 10 dan 5. 10 kurang 5 adalah 5. Gudang Z, 8, 10, dan 19. 2 angka terkecil yaitu 10 dan 8. 10 kurang 8 adalah 2. Setelah kita mengetahui selisih beda baris dan beda kolom, kita pilih satu angka terbesar, yaitu 9.
Nah, karena 9 berada di beda baris, maka kita akan menghitung baris restoran K. Kita pilih angka terkecil, yaitu 10. Kita mulai isi kolom angka 10. Bila kita isi sesuai dengan kebutuhan gudang, yaitu 110, maka akan melebihi kapasitas pabrik, yaitu 50. Maka dari itu, kita isi 50 sesuai dengan kapasitas pabrik. Karena kapasitas pabrik udah penuh, maka kita isi gudang X dan Z dengan strip. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita hitung terlebih dahulu beda baris restoran A 20, 5, dan 8. Angka terkecilnya 5 dan 8, maka 5 kurang 8 yaitu 3. Restoran T 15, 20, dan 10. Dua angka terkecil yaitu 15 dan 10, maka 15 kurang 10 yaitu 5. Dan restoran K yaitu strip, karena masing-masing dari kolom tersebut sudah terisi. Selanjutnya, kita hitung beda kolom gudang X 20, 15, dan 25. Karena 25 sudah terisi, maka kita hitung 20 kurang 15, yaitu 5. Gudang Y terdapat 5, 20, dan 10. Karena kolom 10 sudah terisi, maka kita kurangi 20 dan 15, yaitu 15. Sedangkan gudang Z 8, 10, dan 19. Karena kolom 19 sudah terisi, maka kita hitung selisih dari 8 dan 10, yaitu 2. Lalu dari hasil selisih beda baris dan beda kolom, kita pilih angka terbesar, yaitu 15. Karena 15 berada dalam kolom gudang Y, maka kita hitung kolom gudang Y. Kita pilih angka terkecil dari 5, 20, dan 10. Maka kita isi kolom 5 dengan angka maksimal. Bila kita isi sesuai kapasitas pabrik, yaitu 90, maka akan melebihi kapasitas kebutuhan gudang, yaitu 110. Karena 110 sudah dikurang oleh kolom 10, yaitu 50. Maka kita masukkan sisanya, yaitu 60. Karena kebutuhan gudang Y sudah terpenuhi, maka dalam kolom 20 kita kasih strip. Langkah selanjutnya, kita hitung kembali beda baris restoran A 20, 5, dan 8. Karena kolom 5 sudah terisi, maka kita hitung 20 kurang 8, yaitu 12. Restoran T 15, 20, dan 10. Karena kolom 10 sudah terisi, maka 15 dikurang 10, yaitu 5. Restoran K, karena semua kolom sudah terisi, maka kita strip. Selanjutnya, kita hitung beda kolom. Gudang X 20, 15, dan 25. Karena kolom 25 sudah terisi, maka kita hitung 20 kurang 15, yaitu 5. Gudang Y, karena sudah terisi semua, maka kita kasih strip. Dan gudang Z 8, 10, dan 19. Karena kolom 19 sudah terisi, maka kita hitung kolom 8 dikurang 10, yaitu 2. Lalu, dari hasil beda baris dan beda kolom, kita lihat mana angka terbesar, yaitu 12. Karena 12 berada pada baris restoran A, maka kita akan menghitung baris restoran A. Dalam restoran A terdapat 20, 5, dan 8.
Dari 3 angka tersebut, 8 adalah angka terkecil. Karena gudang Y sudah terisi yaitu 60, sedangkan kapasitas pabrik yaitu 90, maka kita isi dengan 30. Karena kebutuhan gudang pun yaitu 40, maka 30 mencukupi untuk kapasitas pabrik maupun kebutuhan gudang. Karena dalam restoran A gudang Y dan gudang Z sudah memenuhi kapasitas pabrik, maka gedung X kita beri strip. Dengan demikian, restoran A sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita hitung kembali beda baris restoran A, 20, 5, dan 8. Karena semuanya sudah terisi, jadi kita tandai strip. Restoran T, 15, 20, 10. Karena kolom 20 sudah terisi, jadi tinggal 15 dikurang 10, yaitu 5. Restoran K. Karena semua kolom sudah terisi, maka kita tandai strip. Selanjutnya, kita hitung juga beda kolom. Karena gudang X sudah terisi semua, maka kita tandai strip. Begitu pula gudang Y. Karena sudah terisi semua kolomnya, kita juga tandai strip. Dan gudang Z pun, karena sudah terisi semua kolomnya, kita tandai strip. Karena yang tersisa dan diketahui hanya pada beda baris restoran T, maka kita hitung. Pada restoran T, terdapat 15, 20, dan 10. Karena kolom 20 sudah terisi, maka yang tersisa 15 dan 10. Kita pilih angka terkecil yaitu 10. Isi kolom 10 dengan angka maksimal. Jika kita mengisi kolom 10 dengan 60 sesuai kapasitas pabrik, maka akan melebihi kapasitas kebutuhan gudang yaitu 40. Karena sebelumnya sudah terisi oleh kolom 8 yaitu 30. Maka kita mengisi sisanya yaitu 10. Karena kolom 20 dan 10 sudah terisi, maka kita pula isi kolom 15. Jika kapasitas pabrik 60 dan yang baru terisi 10, maka kita dapat menulis sisanya pada kolom 15, yaitu sebanyak 50. Jadi, biaya transportasi yang harus dikeluarkan yaitu 60 kali 5 plus 30 kali 8 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 50 kali 10 sama dengan 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 sama dengan 1.890.000.